Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Markanto Mkom ya. Video pembelajaran untuk pertemuan ketiga topik pembahasan yang 10 yaitu kriptografi ya. Untuk mata kuliah jaringan komputer expert. Oke, untuk mengamankan komunikasi kita perlu mengamankan ya dengan salah satu caranya adalah enkripsi ya. Nah, untuk elemen agar komunikasi aman itu ada 4 ya di sini. Kalau di keamanan informasi itu ada 5, tapi di sini untuk komunikasi ada 4. Nah, itu data integrity, origin authentication, data confidentiality, data non-repudiation ya. Nah, enkripsi kriptografi ini digunakan hampir semua ya. Untuk data komunikasi ya. Nah, ini data integrity ya. Contoh data integrity ini dia ada istilahnya hash function ya. Jadi hash function itu kalau datanya itu berubah, maka hash functionnya juga akan berubah ya di situ ya. Jadi contoh di situ untuk hashnya ya. Angkanya yang 4EH, nah dan seterusnya itu akan berubah kalau ini jadi 12EH. Jadi untuk ngecek itu ya, biasanya untuk di metadatanya itu berbeda, akan berubah. Ini hash function ya, ada hash function itu ada MP5, kemudian SHA sama SHA2. Nah, yang paling aman ini adalah SHA2 ya. Kalau MP5 sudah gampang untuk di decrypt ya. Biasanya MD5 ini dipakai untuk mengamankan password username password ya, password yang kalau login ke sebuah website kadang seperti itu ya. Nah, untuk SHA2 ini yang paling aman, yang paling banyak dipakai untuk saat ini ya. Nah, ini untuk origin authentication ya. Jadi kan kalau kita melakukan autentikasi itu kan yang berhak yang bisa masuk ya. Jadi biasanya kita menggunakan username password yang sudah terdata ya. Jadi biasanya kalau si penyerang kan dia membuat username data yang palsu yang baru ya. Walaupun juga bisa pakai yang itu ya. Nah, ini data confidentiality, contohnya di sini ada 2 kelas ya untuk enkripsi. Jadi beda cara makainya ya, ada symmetric encryption dan asymmetric encryption ya. Symmetric encryption itu dia menggunakan kunci untuk mengenkripsi dan dekripsi dengan kunci yang sama. Kalau asymmetric encryption dia punya 2 kunci ya, kunci public dan kunci private di situ ya. Terus kemudian juga biasanya untuk panjang dari kuncinya untuk simetrik itu 40 sampai 256 byte, sedangkan asymmetric encryption itu bisa lebih panjang ya, yaitu 512 byte sampai dengan 4096 bytes. Tuh sangat jauh ya. Ini symmetric encryption ya. Jadi kuncinya sama untuk mengenkripsi dan dekripsi. Ini untuk symmetric encryption ya. Biasanya digunakan untuk traffic dari VPN ya. Nah, ini contoh algoritma untuk symmetric encryption. Ada dash, triple dash, AES, seal, sama RC ya. Ini contoh-contoh enkripsi algoritma yang tipenya adalah symmetric encryption. Kemudian ada asymmetric encryption ya. Asymmetric encryption ini dia pakai, jadi ada 2 tadi kan ya, public key sama private key ya. Jadi biasanya untuk enkripsinya ini biasanya ya kalau private key itu dipakai secara privat ya untuk melakukan enkripsinya. Kemudian dekripsinya bisa pakai public key-nya. Nah, untuk protokol yang menggunakan algoritma asymmetric key contohnya ada Internet Key Exchanger, IG,
SSL ya, Secure Socket Layer ya. Kalau kita buka website kemudian ada gambar gemboknya, itu adalah SSL. Nah, itu algoritmanya adalah asymmetric encryption. Kemudian ada Secure Shield SSH ya. Jadi ini komunikasi untuk melakukan remote jarak jauh. Nah, itu bisa menggunakan asymmetric encryption. Terus kemudian Pretty Good Privacy ya, PGP. Biasanya ini kalau saya pakai bisa dipakai untuk mengenkripsi email ya, bisa untuk privasi ya. Jadi point to point. Jadi kita bisa dari satu orang ke orang lainnya, kita harus punya sama kuncinya ya. Jadi sama-sama terdaftar sehingga lebih aman ya, malah nggak bisa buka. Nah, algoritma enkripsi contohnya ada Diffie-Hellman, kemudian digital signature standard, digital signature algorithm, terus RSA, E-Gamal, elliptical curve technique. Nah, itu ada banyak ya algoritmanya ya. Nah, Diffie-Hellman itu untuk IPsec ya, di VPN biasanya. Jadi kalau kita menggunakan IPsec kan untuk mengamankan VPN ya di situ. Nah, itu biasanya menggunakan Diffie-Hellman. Nah, ini contoh ya untuk Diffie-Hellman-nya. Jadi ini contoh Alice sama Bob ya melakukan komunikasi ya. Walaupun di situ jadi dibalik ya. Private color-nya dibalik, jadi itu kerannya. Nah, nanti final colornya seperti itu di mix ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.